Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, suasana malam selalu sunyi dan gelap. Lampu-lampu jalan lebih banyak yang mati daripada menyala, dan suara jangkrik seperti bersaing dengan desiran angin yang menyusup dari sela-sela pohon tua di pinggir hutan. Rumah-rumah reot berdiri tanpa semangat, seolah ikut merasakan penderitaan para penghuninya. Di desa itu, kemiskinan bukan sekadar tak punya uang, tapi seperti kutukan turun-temurun. Warto, pria berusia 38 tahun, hidup sederhana bersama istrinya Sumi dan anak sematawayangnya yang masih berumur 4 tahun, Dila. Warto dikenal baik, jujur, dan pekerja keras. Namun semua usaha kecil-kecilan yang dilakukannya, seperti bertani dan berdagang sayur, selalu kandas. Hutang menumpuk, anak sakit-sakitan, dan dapur nyaris tak pernah berasap. "Mas, besok kita makan apa? Aku benar-benar nggak punya uang." Dila pun demam dari pagi, ujar Sumi sambil mengelus kepala putrinya yang terbaring lemas. Warto hanya menunduk. Ada tangis yang tertahan di matanya. Lelaki itu terlalu malu untuk menangis di hadapan keluarganya. Malam itu, Warto duduk termenung di depan rumah, menatap langit yang kelabu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tangisan bayi, padahal rumah-rumah tetangga jauh dan tak ada yang sedang memiliki bayi. Suara itu lirih, namun seperti memanggil. Warto menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar sangat dekat. Keesokan harinya, Warto masih tak bisa melupakan suara tangisan bayi yang ia dengar semalam. Hatinya tidak tenang. Pagi itu, saat ia hendak pergi ke kebun, ia melewati jalan setapak menuju hutan belakang desa, sebuah tempat yang selalu dihindari warga, terutama sejak ada cerita tentang orang yang menghilang di sana. Di tengah perjalanan, Warto bertemu dengan seseorang yang jarang ia temui, Pak Jatmiko, pria tua penyendiri yang dikenal suka bicara hal mistis. Banyak yang menjauhinya karena dianggap aneh. Tapi hari itu, Pak Jatmiko menyapanya terlebih dulu. "Kau dengar suara itu, ya?" Warto kaget. "Suara apa, Pak?" "Tangisan bayi. Dari arah hutan belakang." "Iya, tapi saya pikir itu cuma perasaan saya." Pak Jatmiko mendekat, menatap tajam. "Itu bukan perasaan, Warto. Itu panggilan." Pak Jatmiko memperingatkan Warto untuk tidak mengikuti suara itu, apapun yang terjadi. Tapi ia juga memberi kalimat yang menggantung. "Kalau kau sudah benar-benar buntu, suara itu bisa jadi jawaban, asal kau siap bayar harga." Warto kebingungan, tapi ia merasa perkataan Pak Jatmiko menyimpan makna yang lebih dalam. Sore itu, saat Warto pulang, ia melihat Dila masih demam tinggi. Obat sudah habis, dan Sumi menangis karena tidak punya uang untuk berobat ke puskesmas. "Mas, kita harus lakukan sesuatu, kita butuh uang, cepat," kata Sumi sambil memeluk tubuh anaknya yang panas. Warto merasa seperti gagal sebagai suami dan ayah. Ia melangkah keluar rumah malam itu, menuju hutan belakang. Di tengah kegelapan hutan, suara itu terdengar lagi. Tangisan bayi. Lebih jelas. Lebih dekat. Langkah Warto berat menyusuri jalan setapak di tengah hutan yang dipenuhi kabut tipis. Pohon-pohon tua menjulang, dan suara burung malam bercampur dengan desahan angin membuat suasana makin mencekam. Namun satu suara tak berhenti menggema di telinganya. Tangisan bayi. Semakin dalam ia berjalan, semakin terasa udara dingin menusuk tulang. Suara tangisan itu tak hanya terdengar dari satu arah, melainkan seolah mengelilinginya. Langkahnya berhenti saat ia melihat sebuah gubuk tua dan berlumut berdiri di antara pepohonan besar. Pintu gubuk terbuka perlahan, seolah mengundangnya masuk. Di dalam gubuk itu, Warto menemukan seorang pria tua berjubah hitam, matanya merah, kulitnya keriput penuh luka seperti terbakar. Ia duduk di tengah lingkaran dupa, memegang boneka bayi dari jerami yang meneteskan darah dari matanya. "Kau yang datang karena suara itu." Warto terdiam, hatinya berdegup kencang. Apa maksudnya semua ini? "Kau sedang putus asa, bukan? Anakmu sakit, kau miskin, kau tak tahu jalan keluar." Suara itu hanya datang kepada mereka yang siap menyerahkan segalanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Suro,
penjaga gerbang ritual pesugihan bayi. Ia menjelaskan bahwa dengan mengikuti ritual itu, Warto akan mendapatkan kekayaan dalam waktu 7 hari, namun ada syarat yang harus ditepati. Setiap 7 bulan, satu bayi jiwa harus dikorbankan. Tidak selalu anak kecil, asalkan jiwa itu bersih, polos, dan belum tercemar dosa dunia. Jika kau ingkar, dia akan menagih sendiri. Datang, untuk mengambil apa yang berhak ia miliki. Warto mulai merasa ngeri. Tapi dalam pikirannya, wajah Dila yang demam terbaring tak berdaya selalu muncul. Ia goyah, antara logika dan rasa cinta seorang ayah. Mbah Suro memberikan sebuah kain kafan kecil, potongan rambut bayi, dan segumpal tanah merah. Bawa ini pulang. Letakkan di bawah bantal anakmu malam ini. Bila ia selamat esok hari perjanjian dimulai. Malam itu, Warto pulang dengan tangan gemetar membawa benda-benda itu. Di rumah, ia melihat Dila kejang dan suhu tubuhnya makin tinggi. Tanpa pikir panjang, ia ambil kain kafan kecil itu dan menaruhnya di bawah bantal anaknya. Ia tidak tahu, pintu menuju kutukan baru saja dibuka. Pagi harinya, Warto terbangun karena suara tangisan Sumi yang berbeda. Tangis bahagia. Mas, Dila sembuh. Demamnya hilang. Tubuh kecil Dila yang semalam kejang dan lemah kini sudah bisa tertawa pelan. Bahkan merengek minta makan. Warto memeluk anaknya dengan haru. Tapi hatinya tak bisa lepas dari kegelisahan. Di bawah bantal Dila, kain kafan kecil itu hangus terbakar dengan sendirinya, menyisakan debu dan bau amis seperti darah basi. Beberapa hari setelah kejadian itu, keanehan mulai terjadi. Warto tanpa sengaja menemukan segenggam uang pecahan besar di dalam kantong celananya yang semalam kosong. Ia terkejut, tapi menganggapnya kebetulan. Namun keesokan harinya, ia menemukan lebih banyak uang di kolong tempat tidur. 3 hari berturut-turut, uang terus muncul, semakin banyak. Mas, ini uang dari mana semua ini? Kau kan gak kerja. Warto berdalih, katanya ia dapat proyek harian dari luar desa. Tapi ia tahu, uang itu datang karena perjanjian yang ia buat malam itu. Di malam keempat, Warto mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Ia melihat bayi-bayi tak berkepala merangkak mendekatinya. Tangisan mereka menggema di telinganya. Salah satu bayi menunjuk ke arah Warto dan berkata dalam suara serak, 7 bulan, 1 nyawa. Warto terbangun dengan tubuh penuh keringat dan luka cakaran di dada, seolah benar-benar diserang. Saat bertemu kembali dengan Pak Jatmiko di jalan desa, lelaki tua itu menatap Warto dengan sorot prihatin. Kau sudah membuka pintu itu, ya? Saya hanya ingin anak saya sembuh. Setiap berkah dari jalan setan, selalu dibayar dengan darah. Kau tak akan pernah bisa kembali, kecuali kau siap kehilangan segalanya. Malam itu, suara tangisan bayi kembali terdengar. Tapi kini bukan dari hutan. Dari dalam rumahnya sendiri. Dari kamar Dila. Warto masuk pelan-pelan, dan melihat Dila tertidur. Tapi di sudut ruangan, ada bayangan kecil duduk membelakanginya. Bayi, tanpa kepala. Warto duduk di teras rumahnya. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar sambil merokok tanpa henti. Sepanjang malam ia tak bisa tidur. Terus terbayang bayi tanpa kepala yang duduk di sudut kamar Dila. Namun saat pagi menjelang, bayangan itu menghilang. Dila tetap sehat, ceria seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Warto tahu, sesuatu telah dimulai. Hari-hari berlalu, dan suara tangisan bayi mulai menghantuinya kemanapun ia pergi. Di warung kopi, di kamar mandi, bahkan di ladang saat ia bekerja. Orang lain tak mendengarnya, hanya dia. Warto mulai kehilangan kendali. Sumi mulai resah. Warto makin sering menyendiri, bicara sendiri, dan memandangi Dila dengan pandangan yang aneh, bukan sebagai ayah, tapi seolah menilai anak itu sebagai tumbal cadangan. Mas, kamu kenapa? Kamu berubah. Diam. Kamu nggak tahu apa-apa. Teriak Warto suatu malam. Suatu malam, seseorang datang mengetuk pintu. Sosok tinggi berjubah. Wajahnya tertutup tudung hitam. Waktunya tiba. Warto.
Belum. Aku belum siap. 7 bulan lagi. Tapi kau harus pilih korbannya sekarang, atau kami akan memilihkannya untukmu. Tamu itu meninggalkan sehelai kertas lusuh berisi nama-nama. Tapi semuanya kosong, kecuali satu nama yang tiba-tiba muncul sendiri. Dila. Warto panik. Ia tidak ingin mengorbankan anaknya. Ia pergi ke rumah Pak Jatmiko, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Pesugihan bayi tidak seperti pesugihan biasa. Ia tumbuh dengan kekayaan yang terus meningkat. Tapi tumbalnya harus lebih murni tiap kali. Jiwa yang paling bersih adalah darah dagingmu sendiri. Warto menangis. Ia merasa telah menjual jiwanya demi keputusasaan sesaat. Tapi ia belum ingin menyerah. Pak, tolong, saya harus menghentikan ini. Kalau kau mau melawan, bersiaplah kehilangan sesuatu yang lebih besar. Di tengah malam, Warto mendengar jeritan Sumi dari kamar. Ia berlari, dan Dila tidak ada di tempat tidur. Tapi di dinding kamar, tergores darah. Tumbal pertama telah dipilih. Warto teriak sekencang-kencangnya. Dila Aa. Ia mengobrak-abrik seluruh rumah. Di bawah ranjang, dapur, gudang belakang, semuanya kosong. Dila benar-benar menghilang. Sumi menangis histeris. Suaranya memecah malam. Kembalikan anak kau. Lalu terdengar suara lirih. Dari arah kebun belakang. Tangisan bayi. Terputus-putus. Tapi itu suara Dila. Warto berlari menembus kegelapan. Hanya dengan obor kecil. Di tengah kebun, ia melihat bayi tanpa kepala berdiri memunggunginya. Menggendong sesuatu. Pelan-pelan, makhluk itu membalikan badan. Dila masih hidup. Tapi mulutnya ditutup kain kafan. Ia tidak bisa bicara. Hanya matanya yang penuh ketakutan. Kau harus pilih. Tumbal pengganti. Suara itu terdengar dari segala arah. Bergema seperti ribuan mulut berbicara bersamaan. Warto menangis. Ia berlutut. Ambil aku saja. Aku yang membuat perjanjian ini. Tidak bisa. Darahmu sudah kotor. Kami hanya menerima yang suci. Tiba-tiba, tubuh Dila terangkat perlahan ke udara. Darah menetes dari telapak kakinya. Sumi datang menyusul. Melihat anaknya tergantung di udara, ia langsung bersujud. Menangis keras. Ambil aku. Jangan anakku. Aku yang ganti. Hening. Bayangan itu berhenti bergerak. Tangisan Dila perlahan mereda. Tubuhnya jatuh ke tanah. Selamat. Tapi, Sumi pingsan. Dari kepalanya, mengalir darah segar. Mulutnya tersenyum. Seolah pasrah. Pagi hari, Dila selamat dan sehat. Hanya syok berat. Tapi Sumi tak bangun lagi. Tubuhnya lemas, seperti habis disedot jiwanya. Warto hancur. Ia sadar, makhluk itu menerima tumbal pengganti. Tapi tetap harus ada korban. Pak Jatmiko datang untuk mengantar jenazah Sumi ke pemakaman. Tapi sebelum pergi, ia berpesan. Ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti sebelum 7 tumbal diberikan. Kau masih punya waktu. Tapi setiap tumbal akan membuatmu kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Malam menjelang. Warto duduk sendirian, menatap foto keluarga yang kini tinggal 2 orang. Tangisan bayi kembali terdengar dari luar rumah. Tapi kali ini, disertai suara tawa pelan. Malam itu, Warto duduk termenung di depan rumah, mengingat setiap kata yang pernah diucapkan oleh Pak Jatmiko. Setiap langkah yang ia ambil, setiap pilihan yang ia buat, semakin jelas bahwa ia terperangkap dalam perjanjian gelap yang tak bisa dibatalkan begitu saja. Warto menyadari bahwa dia harus melawan. Setiap malam, bayi tanpa kepala itu akan muncul, memanggilnya dalam mimpi. Ia tidak bisa membiarkan Dila menjadi tumbal kedua. Namun, semakin ia berusaha mencari cara untuk mengakhiri pesugihan itu, semakin kuat tekanan yang datang. Malam itu, Warto bertekad untuk mengakhiri semuanya. Saat jam menunjukkan tengah malam, Warto mendatangi pemakaman tua yang terletak di ujung desa. Itu adalah tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan makhluk jahat yang telah memberinya kekayaan.
tetapi dengan harga yang begitu mahal. Ia tahu, untuk menebus perjanjiannya, ia harus menghadapinya lagi, langsung. Begitu sampai di tengah pemakaman, tiba-tiba udara menjadi dingin. Aroma busuk mulai tercium, dan tanah di bawah kaki Warto mulai berguncang sedikit. Di depan kuburan lama yang tertutup lumut, sebuah bayangan hitam muncul, perlahan-lahan membentuk sosok yang lebih tinggi dan besar. Warto terkejut. Makhluk itu tidak lagi berupa bayangan atau suara. Sosok itu kini terdiri dari ribuan wajah, yang semuanya tertutup oleh darah segar yang menetes dari mereka. Wajah-wajah itu berbicara serentak. Kau datang untuk mengakhiri kontrakmu? Kau sudah memilih, Warto. Tapi ada harga yang harus dibayar. Sosok itu menyeringai. Matanya penuh amarah dan kebencian. Ia berubah menjadi wujud asli yang menakutkan. Kulitnya hitam pekat. Tubuhnya seperti terbuat dari lava hitam, dan matanya menyala seperti bara api. Warto mundur selangkah, namun tak bisa lari. Ia tahu ini adalah saatnya, saat untuk bertarung melawan setan itu. Makhluk itu mulai berbicara, suaranya seperti raungan angin yang mengerikan. Kau pikir, setelah semua yang kau terima, kau bisa menebus dosa-dosamu? Ini adalah jalan yang telah kau pilih. Kau tak bisa kembali. Warto berdiri tegak, menggenggam pisau besar yang ia bawa untuk memutuskan ikatan. Pisau itu bukan sekadar senjata. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan perjanjian tersebut. Aku tidak peduli lagi dengan harga yang harus aku bayar. Aku ingin Dila selamat. Tidak ada lagi yang harus dikorbankan. Setan itu tertawa keras. Selamat? Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan senjata yang kotor itu? Namun, Warto tidak mundur. Ia melangkah maju, menusukkan pisau itu ke arah makhluk itu, tepat di jantungnya. Tapi yang terjadi bukan darah, melainkan api hitam yang menyala dari tubuh makhluk itu. Lalu, suara jeritan terdengar dari dalam tubuhnya. Bayangan-bayangan lain muncul. Semuanya adalah roh yang terperangkap. Wajah mereka penuh kesakitan, mengerang dan memohon untuk dilepaskan. Warto merasakan sebuah kekuatan tak terlihat menghempasnya ke tanah. Ia terjatuh, dan dalam detik-detik yang sangat cepat, setan itu menghadapinya dengan wajah yang penuh amarah. Sekali kau masuk, kau tak akan pernah bisa keluar. Kami akan menunggumu untuk selamanya, Warto. Namun, saat itu juga, Dila muncul. Dengan tubuh lemah, namun wajah penuh tekad, Dila berlari ke arah Warto, menjaga tubuh ayahnya dari makhluk itu. Ayah, aku tak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Dila memegang sebuah medali kecil yang ia temukan di gudang belakang, sebuah benda yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang selama ini ia abaikan. Medali itu memancarkan cahaya yang begitu terang, dan dalam sekejap, makhluk itu menjerit kesakitan. Api hitam itu mulai padam. Ini adalah akhir dari perjanjianmu, Warto. Makhluk itu terpecah, dan tubuhnya hancur menjadi serpihan-serpihan abu yang terbawa angin. Suara jeritan menghilang, dan semuanya kembali hening. Pagi hari berikutnya, Warto terbangun di rumahnya. Dila ada di sampingnya, sehat dan tersenyum. Namun, perasaan kosong menyelubungi Warto. Ia telah mengalahkan setan itu, tapi ia tahu, bayaran untuk kontrak itu tetap ada. Warto memandang Dila dengan penuh rasa syukur, namun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang hilang. Sebuah bagian dari dirinya yang tidak akan pernah kembali. Dila tersenyum cerah. Ayah, kita selamat, kan? Warto hanya bisa mengangguk, namun dalam hati ia tahu bahwa kegelapan itu mungkin sudah pergi, tapi bayangannya akan tetap mengikutinya seumur hidup. Suasana rumah terasa asing. Suara angin yang berdesir dalam ketenangan malah membuatnya merasa lebih waspada. Dila tidur nyenyak di kamarnya. Tampaknya tak terganggu oleh apa yang baru saja mereka alami. Namun bagi Warto, perasaan itu belum hilang. Perasaan terjebak dalam suatu perjanjian yang tak bisa dihapus begitu saja. Meski setan itu telah hancur, ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan, sesuatu yang terus mencengkramnya.
Malam-malam berikutnya terasa penuh kecemasan. Warto tidak bisa tidur nyenyak. Kapanpun ia menutup mata, ia merasakan sebuah kehadiran yang menekan dirinya. Seperti bayangan hitam yang mengikuti setiap langkahnya. Seperti penyiksaan mental yang tak terlihat. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di setiap sudut rumahnya. Pada suatu malam yang gelap, ketika Warto tengah duduk sendirian di ruang tamu, sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Satu ketukan. Warto tercekat. Ia berjalan perlahan menuju pintu, membuka sedikit pintu, dan tidak ada siapa-siapa. Namun begitu ia ingin menutup pintu itu, sebuah suara lembut terdengar dari dalam kegelapan. "Ayah, aku ingin pulang." Suara itu, suara Dila. Warto terperanjat. Seketika itu juga ia membuka pintu lebar-lebar. Tapi lagi-lagi, hanya ada kegelapan. Warto keluar dari rumah, mencari-cari Dila. Namun ia tidak menemukannya. Saat ia kembali ke dalam rumah, tiba-tiba Dila muncul di tangga. "Dila!" Warto memeluknya dengan erat. Merasa tenang sejenak. "Ayah, ada apa?" Dila tampak bingung melihat ekspresi Warto yang penuh ketakutan. "Tidak ada apa-apa, sayang," jawab Warto, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun, selama beberapa malam berikutnya, kejadian aneh terus berulang. Suara ketukan yang sama. Suara Dila yang terdengar memanggilnya. Meskipun Dila berada tepat di sampingnya. Warto merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran kelam yang tak bisa ia jelaskan. Pada suatu malam, Warto mulai menyelidiki lebih dalam. Ia memeriksa rumahnya, mencari-cari tanda-tanda lain dari kehadiran yang aneh. Di dalam gudang belakang, di balik lemari, di dalam setiap ruangan, hingga akhirnya ia menemui sesuatu yang mengejutkan. Sebuah lukisan tua yang tergeletak di bawah kotak kayu usang. Lukisan itu menunjukkan sosok wanita dengan mata yang kosong, dan di belakangnya, terdapat bayangan gelap yang menyerupai wajah makhluk itu. Warto terkejut, dan segera meraih lukisan itu, mencoba membaliknya. Namun, sebuah tulisan terpampang di bagian belakang. "Setiap bayangan yang kau pikir telah hilang, akan kembali, membawa apa yang telah mereka ambil." Saat itu, Warto tahu, meski ia telah berusaha membebaskan Dila dan menghancurkan perjanjian itu, ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang masih mengincarnya. Dan kini, mereka datang untuk menuntut lebih banyak dari apa yang telah diambil. Semakin lama, Warto merasa ada sesuatu yang berbeda pada putrinya. Matanya yang dulunya penuh kehidupan kini sering kosong, seperti ada sesuatu yang menguasainya. Ia sering berbicara sendirian, memanggil nama-nama yang tak dikenalnya. Setiap kali Warto mencoba mendekatinya, Dila akan menghindar, seolah ada sesuatu yang mencegahnya untuk berbicara dengan ayahnya. Suatu malam, Dila tidak kembali ke rumah. Warto mencari-cari di seluruh desa, memanggil namanya. Ketika ia sampai di pemakaman tua, tempat di mana semua ini bermula, ia melihat bayangan hitam di kejauhan. Bayangan itu, Dila. Namun, tubuhnya berbalut kain kafan, dan ia berjalan dalam diam. Matanya kosong. "Dila!" Warto berlari mengejar. Namun bayangan itu semakin menjauh, semakin menghilang ke dalam kegelapan malam. Dari belakang, Warto mendengar suara tawa. Tawa yang familiar. Tawa itu milik makhluk itu, yang tak pernah pergi. Warto terjatuh, terengah-engah. Ia merasa tubuhnya semakin lelah. Jiwanya semakin terhimpit oleh bayang-bayang yang tak bisa ia tinggalkan. Apakah Dila benar-benar kembali? Apakah ada yang bisa menghentikan siklus kutukan ini? Di ujung pemakaman, bayangan itu mulai memudar. Tapi Warto tahu, ia tidak akan pernah bisa lari dari takdir ini. Warto berdiri di tengah pemakaman yang sunyi. Angin malam berbisik lembut, namun terasa begitu dingin di tenggorokannya. Dila, anak yang selama ini ia cintai, yang kini bukan lagi dirinya, telah menghilang ke dalam kegelapan. Tawa itu masih terngiang di telinganya. Tawa yang menghantui setiap langkahnya. Makhluk itu, yang telah menandai dirinya dan keluarganya dengan perjanjian mengerikan, kini menuntut lebih banyak. Dengan tangan yang gemetar, Warto menatap pemakaman tua itu. Di bawah bulan yang redup,
Batu nisan yang tampak lusuh itu seolah menyembunyikan rahasia gelap yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Keputusan yang kini harus ia hadapi tak hanya menyangkut hidupnya, tetapi juga nasib Dila yang terjebak dalam bayang-bayang tak terlihat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Apakah ini akhirnya? Pikirnya. Apakah ini yang harus kulakukan? Keesokan harinya, Warto kembali ke rumah. Wajahnya tampak lelah dan gelisah. Ia sudah memutuskan. Tidak ada pilihan lain. Jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, Dila akan terperangkap selamanya. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa makhluk itu bukan hanya datang untuk menghancurkan mereka, tapi juga mengambil sesuatu yang lebih besar dari sekadar jiwa. Dila, putrinya, adalah pembayaran terakhir dari kutukan ini. Warto mencari tahu lebih banyak tentang perjanjian tersebut, mencari cara untuk memecahkan masalah ini. Di perpustakaan tua yang tak pernah ia singgahi sebelumnya, ia menemukan sebuah buku hitam yang tampaknya telah lama terlupakan. Buku itu berisi ritual-ritual yang berkaitan dengan pesugihan dan perjanjian dengan makhluk halus. Hal pertama yang tertera di halaman pertama adalah penutupan. Sebuah kata yang menyiratkan bahwa semua ritual ini dapat berakhir hanya dengan satu cara, membuang semua yang sudah mereka terima, menyerahkan semuanya kembali. Namun, semakin Warto membaca, semakin terasa bahwa tidak ada jalan keluar. Semua cara terlihat berbahaya dan penuh dengan tumbal yang harus dibayar. Makhluk itu hanya mengambil, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya tanpa mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Warto merasakan kehadiran yang lebih kuat. Suara Dila semakin jelas terdengar. Kali ini tidak hanya memanggil namanya, tetapi ada bisikan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Menggoda, seolah makhluk itu mencoba memanipulasi pikirannya. Ayah, aku sudah tidak bisa kembali, ayah. Suara itu datang dari depan pintu, seolah dari ruang yang lebih jauh, tempat yang lebih gelap. Warto membuka pintu dengan tangan yang gemetar, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya berhenti berdetak. Dila berdiri di depan pintu, wajahnya terbalut kain hitam yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Namun, mata Dila yang dulu cerah, kini kosong, hanya ada cahaya samar yang muncul dari dalam bola matanya. Dila berjalan ke arahnya, langkahnya terhuyung. Di setiap langkah, bayangan hitam mengikuti dengan cepat, menambah kegelisahan Warto. Dila tidak lagi sama. Ayah, kau harus memilih. Suara itu kembali terdengar, tapi bukan suara Dila yang ia kenal. Apakah kau ingin melihatku selamanya terjebak di sini? Atau, aku bisa bebas, tetapi ada satu hal yang harus kau korbankan. Warto merasa kepalanya pusing. Ada sesuatu yang salah. Makhluk itu menuntut sesuatu yang lebih besar. Mungkin Dila bukanlah satu-satunya yang harus dikorbankan. Dia harus memilih. 1. Membebaskan Dila dengan menyerahkan jiwanya, menghilangkan dirinya dari dunia ini selamanya. Atau 2. Menyerahkan orang lain, seseorang yang sangat dekat dengannya, untuk melanjutkan perjanjian dan menuntut kembali kemakmuran yang telah hilang. Pilihan itu sangat jelas. Namun jantung Warto berdebar keras. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, keputusan itu akan membentuk takdir mereka semua. Ia hanya memiliki waktu hingga fajar datang. Jika ia tidak mengambil tindakan, semuanya akan hilang. Dila, hidupnya, dan kemungkinan untuk kebebasan dari kutukan ini. Warto mendekati Dila, yang masih berdiri dengan wajah kosong. Ia merasakan getaran dingin menyelimuti tubuhnya. Air mata mengalir di pipinya. Namun ia tahu, ia harus membuat pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Di tengah kecemasannya, suara tawa mengerikan kembali terdengar. Semakin keras, semakin dekat. Makhluk itu, seperti yang sudah ia duga, tidak akan membiarkan hal ini berakhir begitu saja. Keputusan telah dibuat. Warto menatap Dila, yang kini berdiri diam, menunggu reaksi dari ayahnya. Wajah Dila tidak lagi menampilkan ekspresi manusia. Seolah-olah, tubuhnya hanyalah cangkang kosong yang terisi dengan keinginan dan hasrat makhluk jahat yang menguasainya. Warto menelan ludahnya dengan keras, mencoba mengusir keraguan yang terus menghantui pikirannya. Makhluk itu, yang menginginkan jiwa orang terdekatnya, telah memanipulasi setiap langkah mereka.
Apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk mengorbankan seseorang yang tak berdosa? Apakah Dila benar-benar akan bebas? Dalam benaknya, bayangan seorang ibu yang tak bersalah mulai muncul, istri Warto yang tak pernah tahu tentang semua ini. Istrinya, mungkin dia adalah yang akan dibawa oleh makhluk itu, sebagai bagian dari perjanjian yang tak terhindarkan. Semua ini terlalu banyak untuk dipikul seorang ayah. Dengan langkah ragu, Warto melangkah mundur. Dila tetap berdiri dengan tatapan kosong yang mengerikan. Makhluk itu pasti sedang menunggu, mengamati dari kegelapan. Seolah-olah ada kehadiran tak kasat mata yang mengintai, mendekat, menunggu keputusan yang salah. Semua ini terasa seperti perangkap yang semakin sempit. Tiba-tiba suara itu kembali. "Ayah, jangan coba lari dariku," bisik suara Dila. Namun ada sesuatu yang aneh dalam suaranya. Ada keputusasaan di sana. "Aku akan bebas, tapi hanya jika kau memilih yang benar." Warto menatap wajah Dila, seolah mencari kehangatan yang pernah ada di sana. Dila, putrinya yang dulu ceria, hilang. Yang ada sekarang hanyalah kegelapan. "Apa yang kau inginkan, Dila?" tanya Warto dengan suara bergetar. "Katakan padaku, apa yang harus kulakukan?" Dila menggeleng pelan, namun suaranya semakin serak, menambah kekhawatiran di hati Warto. Terkadang, yang terbaik adalah memberi mereka apa yang mereka inginkan. "Aku sudah cukup. Aku sudah terlalu lama menjadi bayangan." Warto terperanjat. Bayangan? Ia baru sadar bahwa yang berdiri di depannya sekarang bukanlah Dila yang ia kenal, melainkan makhluk itu, yang telah menguasai tubuh anaknya. Tanpa pikir panjang, Warto berlari menuju kamar tidur, mencari cara untuk mengakhiri ritual yang harus dibayar dengan pengorbanan jiwa ini. Namun, semakin dia mendekat, semakin jelas suara tawa itu. Tawa yang bukan dari Dila, tapi dari makhluk itu. "Kau pikir bisa melarikan diri dariku?" Suara itu terdengar lebih keras. "Jalan ini sudah dipilih, Warto." Warto berhenti di depan meja kerjanya, tempat ia menemukan buku hitam yang merujuk pada ritual pesugihan. Ia memeriksa dengan tergesa-gesa, mencari petunjuk terakhir. Apakah ada cara untuk mengakhiri kutukan ini tanpa harus mengorbankan nyawa orang lain? Di halaman-halaman buku itu, akhirnya ia menemukan sebuah cara, pengorbanan murni yang tulus, sebuah ritual yang bisa memutus perjanjian, tetapi hanya jika keberanian yang dibutuhkan cukup besar. Warto tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Namun, untuk melakukan ritual ini, ia harus memilih korban yang benar-benar berharga. Korban itu harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga baginya. Warto kembali menatap Dila, yang kini berada di ujung pintu. Wajahnya semakin memudar, seolah tubuhnya menjadi semakin tak terlihat. Ada sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Sementara itu, di tempat yang jauh, istrinya, Santi, duduk sendirian di rumah. Ada perasaan aneh yang datang padanya, seolah-olah ia juga terhubung dengan Dila melalui ikatan tak terlihat. Pikirannya mulai kacau, dan ada perasaan takut yang menghantuinya, meskipun dia tidak tahu alasan pasti kenapa. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu adalah pesan singkat dari Warto. "Sayang, tolong keluar dari rumah, sekarang juga. Jangan tanya mengapa." Perasaan ketakutan dan kegelisahan yang menghantuinya semakin nyata. Sesuatu buruk akan terjadi, Santi bisa merasakannya, dan tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Kembali ke rumah Warto. Makhluk itu akhirnya muncul dalam wujudnya yang asli. Warto berdiri tegak, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutan, meskipun di dalam dirinya semua harapan mulai memudar. Makhluk itu tertawa keras. Suara yang mengerikan menggema di seisi rumah. "Kau tidak bisa lari, Warto. Ini sudah menjadi takdirmu." Warto memandang makhluk itu dengan tekad. Ia sudah tahu, tak ada pilihan selain memilih pengorbanan terakhir. Keputusan yang sulit harus diambil. Warto kini berada di persimpangan jalan, antara kehidupan dan kematian, antara Dila dan perjanjian gelap yang harus ditebus dengan harga yang tak terbayangkan. Akankah ia benar-benar mengakhiri kutukan ini? Ataukah ia hanya memperpanjang penderitaannya? Warto berdiri di tengah ruang tamu yang remang,
memandang makhluk itu yang kini berada di hadapannya. Wajahnya tidak bisa lagi disamakan dengan sosok manusia. Bentuknya kabur, hanya silhouette gelap yang mengerikan, bergerak dengan kecepatan yang tak dapat dijelaskan. Hirupan napasnya yang berat dan tawa mengerikan seolah memecah kesunyian malam yang semakin pekat. Kau tahu, Warto, suara itu terdengar semakin dekat. Tidak ada jalan keluar dari ini. Kau sudah memilih jalan ini. Sekarang bayar harga yang harus dibayar. Warto menggigit bibir bawahnya, menahan rasa takut yang terus merayapi dirinya. Dia tidak bisa mundur. Dila, anak kesayangannya, tak lagi ada di sana. Yang ada kini adalah makhluk jahat yang menguasai tubuh anaknya. Sebuah entitas yang tidak akan pernah berhenti sampai perjanjian itu ditebus. Warto tahu satu hal. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan pengorbanan yang lebih besar. Dengan langkah ragu, Warto melangkah mendekati meja di ruang tengah, tempat ia menemukan buku hitam yang berisi petunjuk ritual itu. Semua yang tertulis dalam buku itu mengarah pada satu titik. Pengorbanan yang harus dilakukan untuk memutuskan kutukan tersebut. Namun, ada syarat yang tak tertulis di sana. Korban itu harus menyerahkan bagian dari dirinya yang paling berharga. Apakah kamu siap, Warto? Suara itu kembali berbisik. Siap untuk kehilangan segala sesuatu yang kau sayangi. Warto menarik napas dalam-dalam. Istrinya, Santi, yang selama ini selalu mendukungnya. Apakah itu akan menjadi pengorbanannya? Haruskah ia memilih untuk mengorbankan orang yang ia cintai demi keselamatan dunia mereka? Namun, ada satu hal yang Warto ketahui pasti. Perjanjian ini sudah melewati batas kemanusiaan. Dan untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus merelakan sesuatu yang lebih dari sekadar jiwa. Dengan gemetar, Warto melihat Dila, atau lebih tepatnya, makhluk yang menguasai tubuhnya, berdiri di ujung ruang tamu. Dila menatap ayahnya dengan tatapan kosong yang tidak mengandung kasih sayang lagi. Makhluk itu tahu apa yang terjadi, dan ia menunggu keputusan Warto. Apa yang akan kau pilih, ayah? Suara Dila, atau mungkin suara makhluk itu, terdengar semakin dingin. Akankah kamu memilih untuk mengorbankan aku? Ataukah kau akan mengorbankan dirimu sendiri? Warto tidak menjawab. Pandangannya beralih ke foto keluarga di meja kecil di dekat pintu. Santi, Dila, dan dirinya. Kenangan indah yang sekarang terasa jauh. Mereka masih bisa hidup, tetapi hanya jika ia memilih dengan bijak. Namun, pilihan ini terlalu berat. Apakah ia akan menghancurkan keluarganya hanya untuk menyelamatkan diri? Santi, yang masih berada di rumah mereka, merasakan sebuah dorongan kuat yang memaksanya untuk pergi ke rumah Warto. Suara-suara aneh terus membisikkan di telinganya, seolah-olah memanggilnya untuk ikut serta dalam ritual yang sedang berlangsung. Tanpa berpikir panjang, Santi bangkit, mengambil jaket dan berlari keluar dari rumah, tanpa tahu persis apa yang akan dia hadapi. Di rumah Warto, suasana semakin gelap. Makhluk itu mulai menyebarkan aura kegelapan yang sangat kuat, seakan-akan mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Setiap detik yang berlalu, Warto merasa dunia di sekitarnya semakin terhisap ke dalam kegelapan yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Santi! Warto mengenali suara langkah kaki yang cepat itu. Istrinya telah datang. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan, Warto berlari menuju pintu, membuka pintu dengan cepat, dan melihat Santi berdiri di sana dengan ekspresi terkejut dan penuh ketakutan. Warto, ada apa? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Santi bertanya dengan suara bergetar. Warto menatap Santi dengan air mata yang mulai jatuh. Namun ia berusaha tetap tegar. Ia tahu sekarang apa yang harus ia lakukan. Santi, aku harus menjelaskan semuanya. Tapi, kau harus keluar dari rumah ini, cepat. Ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang sedang terjadi. Aku akan mengorbankan diri untuk mengakhiri semua ini. Santi hanya bisa menatap Warto dengan bingung, belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Warto dengan penuh keyakinan menutup pintu di hadapannya. Warto berbalik, dan di depan mata, makhluk itu muncul dengan senyum mengerikan di wajahnya. Dila,
atau sosok yang dulunya anaknya, mulai menatapnya dengan tatapan kosong yang dalam. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang, Warto. Keputusanmu sudah dibuat. Suara itu terdengar dingin, semakin menggema. Warto berdiri tegak, memandang makhluk itu dengan pandangan penuh tekad. Kekuatan gelap itu semakin kuat, dan Warto hanya memiliki satu pilihan, mengorbankan dirinya sendiri, atau merelakan sesuatu yang lebih besar untuk menghentikan semua ini. Perjalanan untuk mengakhiri kutukan ini semakin dekat dengan ujungnya. Tapi, apakah keputusan Warto akan membebaskan keluarganya, atau malah mengubur mereka lebih dalam ke dalam kegelapan? Warto berdiri dengan tangan gemetar, memandang makhluk itu yang kini berdiri di depannya. Hati Warto terombang-ambing antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Mengorbankan dirinya sendiri, atau mengorbankan Santi untuk menyelamatkan dunia mereka. Apa yang akan kau pilih, Warto? Suara makhluk itu terdengar menakutkan, seolah mengetahui ketakutan dan keraguannya. Kau tahu ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Namun, Warto menahan diri untuk tidak tergoda. Kekuatan kegelapan itu memanggilnya untuk menyerah, untuk menyerahkan jiwanya. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, cinta untuk keluarganya. Aku tidak bisa, bisiknya pada dirinya sendiri, lebih untuk meyakinkan dirinya daripada untuk makhluk itu. Aku tidak akan mengorbankan Santi atau Dila. Tiba-tiba, suara dari belakang terdengar. Pintu terbuka dengan keras. Warto berbalik, dan di ambang pintu, berdiri Santi, dengan tatapan cemas dan sedikit bingung. Warto, apa yang sedang terjadi? Aku merasa ada yang sangat salah di sini. Santi melangkah ke dalam, terlihat tak tahu apa yang harus dilakukan. Aku dengar suara-suara aneh. Dan aku harus tahu. Warto menghela napas. Hatinya semakin berat. Santi, istrinya, adalah satu-satunya hal yang masih membuatnya merasa manusia. Namun, makhluk itu tidak memberi kesempatan. Dengan senyum yang semakin menyeramkan, ia melangkah mendekat. Kau tahu, Warto, kata makhluk itu dengan nada sinis. Hanya satu orang yang bisa diselamatkan. Pilihan ada di tanganmu. Santi, yang masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, menatap Warto dengan penuh kecemasan. Apa yang ia maksud, Warto? Warto melihat ke arah Santi, matanya dipenuhi air mata. Dia tidak ingin ini berakhir seperti ini. Namun, realitasnya tak bisa dipungkiri. Mereka berada dalam perang dengan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Dengan suara gemetar, Warto berkata, Santi, Aku harus melakukan ini. Aku harus mengorbankan diriku. Santi tampak kebingungan. Tapi, Warto, kenapa? Kita bisa mencari jalan lain. Ada cara untuk menghentikan ini. Namun, makhluk itu tertawa. Suaranya bergema di seluruh rumah. Kegelapan semakin tebal. Setiap sudut rumah tampak seperti ditelan oleh bayangan yang menakutkan. Kau pikir ada jalan keluar? Tidak ada, Warto. Ini adalah takdirmu. Warto merasakan tangan makhluk itu mulai mencengkeram dadanya. Rasa sakit yang luar biasa muncul seketika, seolah setiap serat tubuhnya terhisap oleh kekuatan yang sangat kuat. Namun, dia tetap teguh. Dia harus memilih. Di hadapannya, Santi masih berusaha memahami situasi ini. Warto tahu bahwa ia hanya memiliki waktu beberapa detik sebelum kegelapan itu memakannya hidup-hidup. Dalam kepanikan, Warto melangkah mundur dan memegang buku hitam yang kini ada di tangannya. Buku yang penuh dengan ritual dan kutukan. Ada satu cara lagi, katanya perlahan, hampir tidak terdengar. Aku bisa memutuskan kutukan ini dengan mengorbankan segalanya. Tapi itu berarti, aku harus mengorbankan bagian dari diriku yang paling berharga. Santi masih tidak mengerti. Apa maksudmu, Warto? Apa yang kau bicarakan? Dengan air mata mengalir, Warto menatap istrinya yang sangat ia cintai. Aku harus memilih, Santi. Tapi aku tahu satu hal, jika aku mengorbankan diri sendiri, dunia ini akan terbebas dari kutukan itu. Namun,
Saat Warto melangkah maju untuk melakukan ritual tersebut, suara dari makhluk itu kembali terdengar, kali ini penuh dengan amarah. Kau pikir itu cukup? Tidak, Warto. Kau tidak akan pernah keluar dari ini begitu saja. Ada harga yang harus dibayar, dan aku akan mengambil lebih banyak dari yang kau bayangkan. Warto terkejut. Tubuhnya mulai tertarik oleh kekuatan itu. Ritual itu harus segera dilaksanakan. Tetapi waktu semakin sempit. Jika ia tidak melakukan pengorbanan sekarang, semuanya akan hancur. Santi, yang kini melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, merasa ketakutan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Namun, ia tahu satu hal, Warto sudah memilih jalannya. Dia tidak bisa membiarkan suaminya menghadapinya sendiri. Aku akan ikut denganmu, kata Santi, bertekad. Warto menatapnya dengan terkejut. Apa yang kau maksud? Kita akan menghadapi ini bersama, Warto. Jika ada harga yang harus dibayar, kita bayar bersama. Dengan keputusan yang diambil bersama, Warto dan Santi berdiri di hadapan makhluk itu, siap untuk menghadapi pengorbanan terakhir. Namun, pengorbanan ini mungkin lebih besar dari yang mereka bayangkan. Warto harus melangkah ke dalam kegelapan sepenuhnya, karena satu-satunya jalan keluar adalah mengalahkan entitas jahat itu sekali dan untuk selamanya. Kegelapan semakin mendalam. Warto dan Santi berdiri berdampingan, merasakan hembusan angin dingin yang menghempas wajah mereka, seolah-olah dunia menguji keteguhan hati mereka. Makhluk itu, yang sejak awal terbalut dengan aura kegelapan, kini berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Warto tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Mereka tidak bisa mundur lagi. Kalian pikir, kalian bisa lolos? Suara makhluk itu terdengar semakin mengerikan. Kalian hanyalah bagian dari takdir yang tidak bisa diubah. Semua yang kalian coba lakukan, sia-sia belaka. Namun, Warto merasa ada kekuatan yang lebih besar mengalir di dalam dirinya. Cinta untuk Santi dan Dila menguatkan tekadnya. Kami tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Santi, yang berdiri di sampingnya, meraih tangannya dengan erat. Tangan mereka saling menggenggam, seolah memberikan kekuatan satu sama lain. Kita akan bertarung, Warto. Bersama. Makhluk itu tertawa. Namun ada ketegangan yang tercipta di antara mereka. Setiap kata yang diucapkan oleh makhluk itu terasa semakin terdistorsi dan tak berdaya. Seolah kekuatan Warto dan Santi mulai melawan takdir gelap yang sebelumnya mengikat mereka. Kalian sudah memilih jalan kalian, kata makhluk itu sambil melambaikan tangannya. Tapi ingat, ada harga untuk setiap pengorbanan. Warto menatap Santi. Mereka tahu ini bukanlah akhir yang mudah. Tidak ada jaminan kehidupan kembali setelah ritual ini. Namun, di balik semua itu, mereka memilih untuk melawan. Mereka memilih untuk hidup, memilih untuk memutus siklus penderitaan yang sudah berlangsung terlalu lama. Dengan hati yang penuh keberanian, Warto membuka buku hitam yang dipegangnya sejak awal. Dengan tangan gemetar, dia mulai membaca mantra yang penuh dengan kata-kata kuno. Setiap kalimat yang terucap seolah menggetarkan udara di sekitar mereka. Dunia terasa berguncang. Cobalah, jika kalian mau, kata makhluk itu dengan nada meremehkan. Kalian hanya akan mempercepat kehancuran kalian. Namun, saat Warto mencapai bagian penting dari mantra, sepertinya ada sesuatu yang berubah dalam atmosfer. Warto bisa merasakan ada kekuatan yang mulai terbangun dari dalam dirinya. Kekuatan yang luar biasa. Sebuah cahaya lembut mulai memancar dari dalam tubuhnya, dan Santi yang berada di sampingnya merasakan aura tersebut. Warto, apa yang terjadi? Suara Santi terdengar penuh kebingungannya. Warto tidak menjawab, hanya menatap kosong ke depan. Matanya penuh dengan tekad yang kuat. Mantra itu berhasil. Tidak hanya mantra yang ada di dalam bukunya, tetapi juga kekuatan cinta mereka berdua. Itulah pengorbanan terbesar mereka. Makhluk itu mulai mengeluarkan suara tertawa keras yang tidak wajar. Tertawa penuh amarah dan kebencian. Kalian pikir dengan kekuatan cinta itu, kalian bisa menghentikan saya? Tidak, Warto. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Namun, tiba-tiba kegelapan itu mulai terpecah.
Cahaya yang memancar dari tubuh Warto semakin kuat, mengelilingi mereka seperti perisai pelindung yang memancar dari dalam hati. Makhluk itu terkejut, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Perlahan-lahan, tubuh makhluk itu terhuyung mundur, seolah terhalang oleh kekuatan yang tidak bisa ia kontrol. Tidak, tidak mungkin, teriak makhluk itu. Suaranya berubah menjadi sangat bising, penuh kebingungan. Bagaimana bisa? Cahaya semakin terang. Warto merasakan tubuhnya mulai terasa ringan, seolah energi dalam dirinya mengalir keluar. Seluruh dunia terasa mulai berubah, seakan segala kegelapan yang menyelimuti rumah itu mulai terbuka. Aku harus selamatkan mereka semua, Santi. Warto berkata dengan suara penuh keyakinan. Ini adalah satu-satunya cara. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi yang sangat besar terdengar. Makhluk itu menjerit sekeras mungkin, tubuhnya yang gelap terpecah-pecah, seolah dihancurkan oleh cahaya yang sangat kuat. Kegelapan yang menyelimuti rumah itu perlahan-lahan menghilang, dan suara-suara yang menakutkan mulai menghilang begitu saja. Namun, meskipun makhluk itu hancur, Warto merasakan kelelahan yang luar biasa. Cahaya yang muncul bukan hanya dari mantra dalam bukunya, tetapi juga dari perasaan tulus yang dia miliki untuk Santi dan Dila. Tetapi, di balik pengorbanan besar ini, ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah mereka benar-benar bebas? Warto menatap Santi, merasa tubuhnya mulai melemah. Kita berhasil, Santi. Kita telah menghentikan semuanya. Santi mengangguk dengan air mata mengalir di pipinya. Kita berhasil, Warto. Tapi, apakah kita akan aman sekarang? Kegelapan yang sebelumnya menutupi mereka perlahan menghilang. Rumah itu kembali menjadi tempat yang sunyi, tapi keheningan yang menyelimutinya kini terasa berbeda. Kekuatan makhluk itu telah hancur, namun harga yang mereka bayar tak bisa dipungkiri. Warto dan Santi kini harus menanggung akibat dari perjalanan ini, perjalanan yang tidak hanya menguji keberanian mereka, tetapi juga menuntut pengorbanan terbesar dalam hidup mereka. Keheningan yang mencekam masih terasa di dalam rumah itu. Cahaya dari luar menyusup melalui celah-celah jendela, menyinari ruangan yang sebelumnya terperangkap dalam kegelapan. Warto dan Santi berdiri di tengah ruangan, masih terengah-engah, tubuh mereka terasa lelah dan penuh dengan keletihan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kegelapan yang selama ini menjerat mereka, perlahan mulai terangkat. Warto menatap tangan Santi, yang masih erat menggenggam tangannya, seolah tak ingin melepaskannya. Dia merasa sebuah kelegaan yang luar biasa, namun juga ada rasa kehilangan yang dalam. Mereka berhasil mengalahkan makhluk itu, tetapi dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Apakah kita benar-benar bebas, Santi? Tanya Warto dengan suara pelan, matanya penuh kebingungan. Apakah pengorbanan kita sudah cukup untuk menghentikan semuanya? Santi menatapnya dengan tatapan yang penuh cinta, namun matanya juga dipenuhi oleh kekhawatiran. Aku tidak tahu, Warto. Tapi kita masih hidup. Kita masih bisa bersama. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang gelisah. Mungkin, kita belum benar-benar bebas, tapi setidaknya kita tidak sendirian lagi. Namun, meskipun mereka berhasil mengalahkan makhluk itu, ada perasaan yang tidak bisa dihindari oleh mereka berdua. Mereka tahu bahwa pengorbanan yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Kekuatan gelap yang ada dalam rumah itu tidak hanya berhubungan dengan makhluk itu, tetapi dengan seluruh takdir keluarga mereka yang telah tertutup oleh tabir misteri selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari sudut ruangan. Warto dan Santi terkejut dan menoleh. Mereka melihat seorang bayi perempuan, yang tak tahu dari mana asalnya, terbaring di lantai. Santi berlari mendekat, matanya penuh rasa cemas. Warto, ini Dila, kan? Katanya gemetar. Warto mendekat, ragu-ragu. Bayi itu tampak seolah-olah baru lahir, tetapi tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dila, anak mereka yang selama ini hilang, kini terbaring di hadapan mereka. Warto merasakan getaran di dalam tubuhnya, seolah ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya.
Perasaan itu adalah perasaan yang penuh dengan harapan dan kebingungannya sendiri. Tapi, bagaimana bisa? Warto berbisik. Bingung. Tidak, ini tidak mungkin, jawab Santi dengan suara penuh ketakutan. Dila sudah hilang. Kita sudah kehilangan dia. Ini hanya ilusi. Sebuah jebakan dari kekuatan jahat itu. Namun, Warto menatap bayi itu dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada ikatan yang kuat antara dirinya dengan bayi itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan akal sehat. Ini Dila, Santi. Aku bisa merasakannya. Ini adalah bagian dari pengorbanan kita. Santi terdiam. Air matanya jatuh. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Warto tidak tahu jawabannya. Perasaan bercampur aduk. Apakah bayi itu adalah perwujudan harapan mereka? Atau justru kebohongan dari dunia lain yang mencoba mempermainkan mereka? Tapi kita tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja, kata Warto, matanya penuh tekad. Kita harus melawan. Kita harus memastikan bahwa anak kita benar-benar aman. Apapun yang harus kita lakukan, kita akan hadapi bersama. Kehidupan setelah kegelapan yang mereka alami kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Mereka telah mengalahkan makhluk jahat itu. Namun ternyata ada satu hal lagi yang harus mereka hadapi. Bayi yang terbaring di hadapan mereka, Dila, menjadi simbol dari semua yang telah mereka perjuangkan. Apakah ini adalah kesempatan kedua? Atau hanya ujian yang lebih besar yang harus mereka hadapi? Warto dan Santi berdiri bersama di ruang itu, menatap bayi mereka yang terbaring tak bergerak. Mata mereka bertemu, dan dalam kesenyapan itu, mereka merasa penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Apakah mereka akan siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih gelap lagi? Akankah pengorbanan yang telah mereka lakukan akhirnya membebaskan mereka dan anak mereka dari bayang-bayang pesugihan yang begitu lama menyelubungi keluarga mereka? Kehidupan mereka yang kembali bangkit kini terancam oleh pertanyaan besar. Apakah Dila benar-benar kembali? Atau ini hanya permainan kegelapan yang lebih rumit? Episode ini menyisakan banyak pertanyaan, dan sebuah misteri baru yang menunggu untuk dipecahkan. Warto dan Santi duduk berdua di ruang tamu. Kedua tangan mereka memegang bayi itu dengan hati-hati, seakan-akan takut bahwa ia akan hilang begitu saja. Dila terbaring diam, wajahnya pucat seperti mayat, tapi ada cahaya aneh yang memancar dari matanya, meski matanya tertutup rapat. Kehidupan baru ini terasa begitu rapuh. Seolah-olah mereka tengah berjalan di atas garis tipis antara kenyataan dan dunia yang lebih gelap. Selama berjam-jam, mereka tidak berbicara. Mereka hanya menatap bayi itu, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Apa yang mereka hadapi sebenarnya? Apakah ini benar-benar anak mereka? Atau hanya ilusi dari dunia lain yang mencoba mengelabui mereka? Santi. Warto akhirnya membuka suara. Suaranya pecah. Kau merasa ini nyata, bukan? Santi mengangguk, namun tatapannya masih penuh ketakutan. Aku tidak tahu, Warto. Tapi aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Ada perasaan yang tak bisa aku jelaskan. Seperti ada yang menunggu untuk kembali. Warto menatap Santi dengan khawatir. Perasaan itu bukan hanya perasaan ketakutan biasa, tetapi perasaan yang lebih mendalam. Perasaan bahwa kegelapan itu belum pergi, bahwa ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai mereka, siap untuk menyerang kapan saja. Sekonyong-konyong, suara ketukan pelan terdengar di pintu, membuat keduanya terkejut. Siapa yang datang? Siapa yang berani mengganggu mereka di tengah situasi seperti ini? Warto berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Tangan yang sedikit gemetar meraih gagang pintu. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ketika pintu terbuka, Warto terperangah. Di depan pintu, berdiri seorang pria tua, mengenakan pakaian lusuh dan tampak usang. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, namun Warto bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat dalam tatapan itu. Sebuah kekuatan gelap yang mengintai dari balik matanya. Siapa? Siapa Anda? Tanya Warto dengan suara bergetar. Pria tua itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia melangkah maju ke dalam rumah dengan penuh keyakinan.
Seolah-olah dia tahu persis apa yang akan dia lakukan. Warto merasa ada angin dingin yang tiba-tiba menyapu ruangan itu. Seperti membawa perasaan mencekam yang membuat bulu kuduknya merinding. Santi berdiri. Tubuhnya mengencang. Siapa dia? Warto? Apa yang dia inginkan? Warto menatap pria tua itu dengan curiga. Saya tidak tahu. Pria tua itu berhenti sejenak. Menatap bayi yang terbaring di tangan Santi. Matanya yang kosong seolah-olah menyimpan banyak rahasia. Tiba-tiba dia berbicara. Suaranya serak dan pelan. Kalian tidak akan pernah bisa lari dari apa yang sudah dimulai. Takdir kalian sudah terikat. Warto terkejut. Apa maksud Anda? Suaranya menegaskan. Namun dalam hatinya, ada rasa takut yang menggelora. Pria tua itu tersenyum tipis. Kalian berusaha menipu takdir. Tapi tidak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar. Santi bergetar. Apa yang Anda inginkan? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Pria itu perlahan berjalan mendekat. Senyum dinginnya masih menghiasi wajahnya. Apa yang kalian miliki, tak akan pernah menjadi milik kalian sepenuhnya. Bahkan bayi itu, yang kalian pikir kembali, adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih dalam. Warto menggeram, matanya penuh ketegangan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami bayar agar bisa bebas dari ini? Pria itu berhenti tepat di depan mereka, menatap bayi itu dengan tatapan penuh kebencian. Tidak ada lagi yang bisa kalian bayar, karena kalian telah membayar harga tertinggi. Namun takdir yang telah kalian mulai, tidak akan berakhir dengan mudah. Dengan gerakan yang tak terduga, pria tua itu mengangkat tangannya, dan bayangan gelap seperti kabut hitam mulai mengelilingi tubuh mereka. Bayi Dila, yang sebelumnya tampak tak bergerak, tiba-tiba menggeliat. Cahaya aneh dari tubuhnya mulai meredup, seolah-olah kehidupan yang mereka harapkan untuk kembali, menyusut pelan-pelan. Kami tidak takut, ujar Warto dengan suara keras. Berusaha tetap tegar meski ada rasa ketakutan yang menyelubungi hatinya. Kami akan melawan. Pria tua itu hanya tertawa. Kalian tidak mengerti, bukan? Kalian sudah terjebak. Tiba-tiba, pria itu menghilang dalam kabut gelap, seolah-olah disapu oleh angin kencang. Suasana kembali menjadi hening, dan Warto serta Santi terdiam, tak tahu harus bagaimana. Namun, ketika mereka menoleh ke bayi Dila, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya yang tadinya sangat hidup, kini mulai terlihat lemah, dan ada sesuatu yang aneh bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang lebih jahat, lebih gelap. Apakah mereka benar-benar bisa bebas? Atau, apakah ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih gelap dan lebih menakutkan? Satu hal yang pasti, tak ada yang bisa lolos dari takdir mereka. Kegelapan yang selama ini mereka hadapi ternyata hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang dan lebih berbahaya. Apakah mereka akan berhasil keluar dari lingkaran ini? Atau justru semakin dalam terjerumus ke dalam dunia yang lebih gelap lagi? Pagi yang sepi menyelimuti rumah Warto dan Santi. Bayi Dila terbaring di tempat tidurnya. Namun keadaannya semakin buruk. Tubuhnya yang tadinya tampak hidup, kini lebih lemah dari sebelumnya. Setiap kali bayi itu menangis, ada getaran aneh di udara, seolah-olah dunia ini sedang menahan napasnya, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Warto dan Santi duduk di sisi tempat tidur, memandangi bayi itu dengan cemas. Meskipun mereka sudah mencoba berbagai cara untuk menyelamatkannya, tidak ada yang berhasil. Setiap upaya mereka terasa sia-sia, dan suasana semakin tegang. Santi menggenggam tangan Warto dengan erat, mencoba mencari kekuatan dalam kebersamaan mereka. Namun dia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar cinta mereka. Apa yang salah dengan bayi ini, Warto? Tanya Santi dengan suara bergetar. Kenapa dia terus sakit? Kenapa ini terjadi? Warto menatap bayi Dila dengan mata penuh rasa bersalah. Aku tidak tahu, Santi. Aku merasa kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang tak bisa kita lawan. Santi menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir. Apakah ini salah kita?
Apakah kita sudah mengambil jalan yang salah? Tidak, Santi. Kita hanya berusaha mencari harapan di tengah kegelapan. Kita tidak tahu bahwa takdir kita sudah diatur dari awal. Warto menggenggam tangan Santi lebih erat. Tapi kita harus tetap berjuang. Tidak peduli seberapa berat. Namun, kata-kata Warto terasa kosong di tengah keputusasaan mereka. Keadaan semakin buruk setiap jamnya. Dan tidak ada tanda-tanda perubahan. Bayi itu semakin lemah. Tubuhnya semakin dingin dan pucat. Tak lama setelah itu, suara ketukan keras terdengar di pintu. Warto menoleh dengan cepat. Terkejut oleh suara yang tiba-tiba itu. Siapa yang datang sekarang? Tanpa menunggu lama, Santi berjalan mendekati pintu dan membuka sedikit, hanya untuk melihat seorang wanita tua yang tampak pucat dan mengenakan pakaian lusuh, hampir seperti makhluk yang berasal dari dunia lain. Matanya yang kosong menatap Santi dengan tajam. "Ada apa?" tanya Santi, meskipun rasa takut mulai merayapi tubuhnya. Wanita itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, suasana di sekitar mereka berubah. Suara angin yang berdesir semakin keras, dan ada aroma busuk yang tiba-tiba memenuhi udara. Santi merasa sesuatu yang sangat berat dan gelap sedang mengelilinginya. "Kalian sudah terlambat." Suara wanita itu terdengar seram, seolah datang dari kedalaman yang sangat gelap. "Takdir yang kalian coba hindari telah mulai terjadi." Warto melangkah maju dengan penuh ketegasan, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. "Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi pada bayi kami? Apa yang harus kami lakukan untuk mengakhiri ini?" Wanita tua itu tersenyum tipis, namun senyumannya tidak mengandung kehangatan sedikitpun. Ada kebencian yang sangat dalam di baliknya. "Kalian tidak bisa melarikan diri dari takdir ini. Kalian telah membuat pilihan yang tak bisa dibatalkan. Bayi ini adalah bagian dari pengorbanan yang harus dibayar." Santi mulai menangis dengan keras, memeluk bayi Dila yang semakin menderita. "Tolong, wanita itu. Kami hanya ingin anak kami kembali sehat. Apa yang harus kami bayar? Apa yang kami lakukan salah?" Wanita tua itu tertawa perlahan. Suaranya menuju kehampaan, seolah tak ada emosi sama sekali. "Tidak ada yang bisa dibayar. Kalian sudah mengambil bagian dalam permainan yang lebih besar. Jika kalian ingin keluar, kalian harus berhadapan langsung dengan sang pemilik takdir itu." Warto dan Santi saling berpandangan. Rasa takut dan kebingungan menyelimuti mereka. Mereka tahu apa yang wanita itu maksud. Pemilik takdir itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar, yang sudah mengikat mereka sejak awal. Mereka tidak bisa menghindar. Tidak ada jalan keluar. Wanita tua itu melangkah mundur perlahan, dan sebelum Santi dan Warto bisa berkata apa-apa, dia sudah menghilang. Keheningan yang mencekam kembali menghampiri mereka. Hanya terdengar suara desahan bayi Dila yang semakin parah. Warto menatap bayi itu dengan perasaan yang hancur. "Apa yang harus kita lakukan, Santi? Aku tidak tahu lagi." Namun, sebelum Santi bisa menjawab, tiba-tiba lampu rumah berkedip dan padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Suara teror pelan terdengar di sekitar mereka. Suara langkah kaki yang datang dari sudut ruangan, mengarah pada tempat tidur bayi Dila. Mereka berdua merasa sesuatu yang gelap mendekat dengan sangat cepat. Ketika mereka menoleh ke arah bayi, mereka melihat bayangan gelap yang memanjang di sudut kamar. Sebuah bayangan yang hampir terlihat seperti tangan besar yang mencengkeram udara. Dan di belakang bayangan itu, ada sesosok wajah yang menatap mereka dengan mata kosong, penuh kebencian dan kemarahan. Warto dan Santi menjerit keras, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Ketakutan yang tak terbayangkan menyelimuti mereka, seolah-olah mereka sudah berada dalam dunia yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Apakah mereka bisa menyelamatkan bayi Dila dan mengakhiri kutukan yang telah mereka tanggung begitu lama? Atau apakah mereka akan selamanya terperangkap dalam dunia gelap itu? Dan siapa yang sebenarnya mengendalikan takdir mereka? Semua itu masih menjadi misteri yang mengancam mereka. Kegelapan di sekitar Warto dan Santi terasa menyesakan. Mata mereka terbuka lebar, tak mampu berbuat apa-apa saat bayangan gelap itu semakin mendekat. Wajah yang tampak menyeramkan itu semakin jelas, seolah keluar dari dalam kegelapan. Mata kosong,
bibir yang mengerut ke dalam senyuman mengerikan, dan tubuh yang seperti terbuat dari bayangan gelap itu semakin nyata. Warto dan Santi terpaku, seolah tubuh mereka tidak mampu bergerak. Ketakutan yang tak terucapkan membungkam mereka. Apa yang mereka hadapi ini bukanlah manusia, bukan pula sesuatu yang bisa mereka lawan dengan cara biasa. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara itu terdengar begitu dalam, seperti gema yang datang dari dimensi lain. Suaranya terdengar seperti 1000 bisikan yang bersatu, menggetarkan tubuh mereka. Setan itu, atau apapun itu, berjalan lebih dekat, dan tubuh bayangan yang menyeramkan itu akhirnya terwujud sepenuhnya. Sekarang, di depan mereka, berdiri seorang sosok tinggi dengan wajah pucat dan kosong, berbalut kain hitam yang mengelilingi tubuhnya, membungkusnya seperti makhluk tak bernyawa. Warto menggenggam tangan Santi erat-erat, merasa seperti dunia mereka sedang runtuh. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara gemetar. Senyuman aneh itu mengembang di wajah bayangan gelap itu. "Aku adalah yang kalian panggil, yang kalian ingin tahu. Aku adalah pemilik takdir kalian. Dan bayi ini adalah bagian dari perjanjian yang telah kalian buat tanpa kalian sadari." Santi berusaha menggali keberanian, meskipun ketakutannya hampir membuatnya tak bisa bernapas. "Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami hanya ingin bayi kami selamat. Kami tidak tahu tentang perjanjian atau apapun ini." Pemilik takdir itu tertawa dengan suara yang menembus hingga ke tulang mereka. "Tidak ada yang terlambat, Santi. Takdir kalian sudah ditulis. Perjanjian ini dimulai jauh sebelum kalian lahir. Bahkan sebelum bayi itu ada." Warto mencoba untuk memahami situasi, namun rasa putus asa mulai merayap. "Kami tak bisa membayar apa yang kami tak tahu. Apa yang kau inginkan? Apa yang harus kami lakukan untuk mengakhiri ini?" Pemilik takdir itu melangkah lebih dekat. Wajahnya semakin jelas dengan tatapan yang mengerikan. "Ada 2 jalan yang terbuka bagi kalian. Pertama, pergi tanpa bayimu. Meninggalkan semuanya, dan menerima kenyataan bahwa kalian tidak bisa memiliki masa depan bersama anak ini. Kedua, kalian bisa membayar harga yang lebih besar, harga yang tak terbayangkan." Warto dan Santi saling berpandangan, bingung dan cemas. "Apa maksudmu dengan harga yang lebih besar?" tanya Santi, suaranya hampir tidak terdengar. "Pengorbanan." Pemilik takdir itu menjawab dengan suara berat. "Kalian harus memilih siapa yang harus berkorban untuk menyelamatkan anak kalian. Seorang dari kalian harus menyerahkan hidupnya. Tanpa pengorbanan, bayi itu akan mati." Santi terkejut. Tubuhnya hampir terjatuh karena keterkejutannya. "Tidak, kami tidak akan memilih siapapun untuk mati. Kami tidak akan membiarkan ini terjadi." Warto juga berusaha mempertahankan ketenangannya, meskipun hatinya terasa hancur. "Jadi ini bukan soal pilihan. Ini tentang memilih siapa yang akan mati? Apa yang harus kami pilih? Bagaimana bisa kami memilih?" Pemilik takdir itu mengangguk perlahan. "Setiap jiwa yang terjerat dalam perjanjian ini harus membayar harganya. Tak ada yang bisa menghindar. Siapa yang kalian pilih untuk hidup? Dan siapa yang akan kalian tinggalkan untuk mati?" Warto dan Santi berada dalam kebingungan yang tak terungkapkan. Tidak ada jawaban mudah. Mereka berdua mencintai bayi mereka. Mereka ingin kehidupan bersama. Mereka ingin keluar dari kutukan ini tanpa kehilangan siapapun. Namun, saat mereka terus bertanya, wajah bayi Dila semakin pucat. Suara tangisannya semakin lemah. Hanya berupa desahan napas yang semakin berat. Bayi itu semakin mendekati ajalnya. Dan tanpa jawaban atau pilihan yang jelas, mereka tahu bahwa keputusan harus dibuat cepat. Waktu hampir habis. Suara pemilik takdir itu bergema di ruang gelap itu. "Jika kalian tidak memilih sekarang, tak ada yang bisa diselamatkan." Santi menoleh pada Warto dengan air mata yang jatuh tanpa henti. "Warto, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku tidak bisa memilih untuk kehilanganmu. Dan aku tidak bisa kehilangan bayi kita." Warto menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya meskipun keputusasaan menghimpit hatinya. "Kita tidak punya pilihan lain, Santi. Kita harus berkorban.
Tapi aku tak tahu apakah kita akan berhasil atau tidak. Pemilik takdir itu tersenyum gelap, seolah menunggu keputusan mereka. Santi merasa seperti terjebak dalam dunia yang penuh dengan penyesalan dan rasa takut. Tetapi saat dia menatap bayi Dila, rasa cinta yang mendalam untuk anak mereka mengalahkan segala rasa takut. Kami memilih, seru Santi, suaranya penuh ketegasan. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami tidak akan membuat pengorbanan itu, tidak dengan cara ini. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, pemilik takdir itu merenggut kekuatan mereka dengan satu gerakan. Kalian harus memilih. Tidak ada jalan lain. Kini, Warto dan Santi harus menghadapi kenyataan yang sangat kelam. Mereka terperangkap dalam takdir yang tak mereka pilih. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus benar-benar memilih siapa yang harus mati? Dan jika mereka melawan, apa yang akan terjadi pada bayi mereka yang semakin lemah? Kegelapan semakin tebal, memeluk sekeliling Warto dan Santi. Rasa takut semakin menyesakkan dada mereka. Tetapi mereka tahu satu hal yang pasti, mereka harus memilih. Tak ada lagi waktu untuk meraba-raba keputusan. Bayangan pemilik takdir yang terus menyeringai di depan mereka seakan mengingatkan bahwa setiap detik yang terlewatkan adalah detik yang mendekatkan mereka pada kehancuran. Bayi Dila, yang semula menggeliat dan menangis, kini semakin lemah. Nafasnya terengah-engah. Setiap tarikan napasnya begitu berat, seolah beban dunia terpendam dalam tubuh kecil itu. Warto memandang Santi dengan mata yang penuh kecemasan. Di mata Santi, terpantul kebingungan yang sama. Tak tahu harus memilih siapa, tak tahu bagaimana harus bertahan. Santi, aku tidak bisa memilihmu. Suara Warto hampir terdengar hancur, dan tangannya gemetar saat ia menggenggam tangan istrinya lebih erat. Aku cinta padamu. Aku cinta pada bayi kita. Santi menatapnya dalam diam. Air mata mengalir tanpa henti. Aku juga. Aku tidak bisa memilih. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Warto. Tapi, kalau ini yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan Dila, aku tidak tahu lagi. Pemilik takdir yang berada di depan mereka hanya tersenyum. Senyuman yang menusuk langsung ke dalam jiwa mereka. Jangan sia-siakan waktu kalian. Takdir kalian telah ditentukan. Pilih sekarang, atau kalian semua akan binasa. Dalam ketegangan yang semakin mencekam, Warto menatap bayi Dila dengan penuh rasa takut. Tidak ada lagi jalan mundur. Jika mereka memilih untuk tidak berkorban, maka bayi mereka akan mati. Tetapi jika mereka memilih untuk mengorbankan satu jiwa, apakah itu akan cukup untuk menyelamatkan anak mereka? Tunggu. Suara Santi pecah. Terdengar penuh tekad. Aku tidak peduli dengan apa yang harus kita bayar. Kita akan cari cara lain untuk keluar dari sini. Aku tidak akan memilih siapa yang harus mati. Pemilik takdir itu tertawa kecil. Suara gelakannya menggema di udara, seperti suara ratusan roh yang terperangkap dalam penderitaan abadi. Ah, keberanian yang sia-sia. Tidak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Warto menggenggam tangan Santi, berusaha mencari cara untuk melawan. Santi, mungkin kita tidak punya pilihan, tapi aku akan melawan apapun itu. Kita akan melawan takdir ini. Di saat mereka berbicara, bayi Dila semakin lemah. Tubuh kecil itu hampir tidak bergerak. Warto menatapnya dengan hati yang hancur. Apa yang harus kita lakukan, Santi? Tolong katakan apa yang harus kita pilih. Santi menarik napas panjang. Rasanya dunia ini berhenti berputar sejenak. Air mata yang jatuh dari pipinya terasa begitu berat. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah pada takdir ini. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan ini. Warto, kita tidak bisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dengan penuh keberanian, Santi berdiri dengan tegas, memandang pemilik takdir yang semakin mendekat. Kami tidak memilih siapa yang harus mati, tapi kami memilih untuk melawan takdir ini. Kami akan melawan kamu, dan kami akan mencari jalan lain. Pemilik takdir itu menghentikan langkahnya sejenak, kemudian menatap mereka dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Wajahnya berubah,
Tidak lagi penuh senyum, namun lebih seram, lebih mengancam. Jadi, kalian ingin menantang takdir? Kalian benar-benar yakin? Warto dan Santi saling menatap dengan keyakinan yang perlahan tumbuh di dalam diri mereka. Mereka menyadari bahwa terlepas dari harga yang harus dibayar, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Jika takdir memang tidak bisa dihindari, maka mereka akan berjuang untuk mengubahnya. Tanpa berkata-kata, pemilik takdir itu mengangkat tangannya dengan gerakan yang mengerikan. Sebuah energi gelap yang tak terlihat menyelimuti sekeliling mereka, dan seketika suasana berubah menjadi sangat dingin. Hati mereka berdebar keras, tetapi mereka tidak akan mundur. Lihatlah, manusia, takdir kalian bukanlah milik kalian lagi. Aku adalah pemiliknya. Warto menggenggam tangan Santi dengan lebih erat. Kami bukan milikmu. Kami memilih untuk hidup, memilih untuk bertahan. Kami akan berjuang, apapun yang terjadi. Kehampaan itu mengisi ruang, dan semuanya terasa semakin melampaui batas pemahaman mereka. Rasa dingin semakin menusuk tulang. Namun, pada detik itu, sebuah kilatan cahaya terang muncul di tengah kegelapan, seolah membuka jalan yang tidak mereka lihat sebelumnya. Pemilik takdir itu terhenti, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Warto dan Santi merasa seolah-olah mereka sedang melihat celah di dunia yang gelap ini, dan itu memberi mereka secercah harapan. Akhirnya, Warto dan Santi memutuskan untuk melawan, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah cahaya yang muncul itu akan memberi mereka jalan keluar? Atau justru akan membawa mereka lebih dalam ke dalam perjanjian yang tidak bisa mereka ubah? Di tengah kegelapan yang semakin mencekam, Warto dan Santi berdiri berdampingan. Keberanian mereka diuji hingga batasnya. Bayi Dila terbaring lemah di pelukan Santi, tubuhnya semakin pucat, seakan waktu terus berjalan tanpa ampun. Pemilik takdir, dengan tatapan penuh kejam, masih berdiri di depan mereka. Kalian telah menentang takdir, katanya dengan suara yang bergema. Tidak ada yang bisa menghindar darinya. Takdir itu milik saya, dan saya memegang kendali. Namun, saat pemilik takdir itu mengangkat tangannya untuk mengambil nyawa mereka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah cahaya terang yang menyilaukan tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan, mengusir kegelapan yang menggenggam mereka. Cahaya itu begitu kuat, hingga mata mereka tak dapat menahan pandangan. Warto dan Santi terkejut. Di tengah cahaya itu, muncul seorang sosok wanita, seorang ibu yang tampak menyinari mereka dengan cinta yang tak terhingga. Wajahnya penuh dengan kasih sayang dan kelembutan yang menenangkan. Namun ada sesuatu yang sangat kuat dalam tatapannya. Kalian tidak sendiri. Suara wanita itu mengalun lembut. Kalian punya pilihan. Kalian punya kekuatan untuk memilih. Takdir bukanlah hukum yang tak bisa dilawan. Saya, dan semua roh yang telah terperangkap, telah menunggu saat ini, saat kalian memilih untuk melawan. Wanita itu melangkah maju, dan dalam sekejap, pemilik takdir terpental mundur, terjatuh seperti kehilangan kekuatan. Apa yang kalian lakukan? Ini tidak mungkin. Pemilik takdir berteriak penuh kebingungan dan kemarahan. Namun cahaya yang dikeluarkan wanita itu semakin membesar, menghapus kegelapan yang selama ini menguasai mereka. Santi menggenggam tangan Warto, air mata masih mengalir, tetapi kali ini, air mata itu penuh dengan harapan. Siapa kamu? Tanya Santi dengan suara penuh keheranan. Wanita itu tersenyum, wajahnya penuh dengan kehangatan. Saya adalah roh dari ibu-ibu yang telah mengorbankan jiwa mereka untuk melindungi anak-anak mereka. Setiap jiwa yang dipilih untuk tumbal memiliki kekuatan untuk membebaskan diri, dan kalian telah menemukan jalan itu. Jadi, kami bisa melawan takdir ini? Tanya Warto, masih tidak percaya. Iya. Jawab wanita itu dengan keyakinan. Kalian tidak perlu memilih siapa yang harus mati. Takdir itu hanyalah ilusi yang diciptakan untuk memisahkan kalian dari harapan. Kalian berdua bisa menyelamatkan anak kalian. Pada saat itu, wanita tersebut melangkah mendekat, dan dengan tangan yang lembut, ia menepuk kepala Dila. Sebentar saja, bayi itu mengeluarkan tangisan keras, penuh kehidupan.
Tubuhnya yang semula lemah kembali terasa hangat dan sehat. Pemilik takdir yang terluka itu, yang kini terbawa oleh cahaya yang menyelimuti mereka, akhirnya menghilang, menjerit kesakitan. Warto dan Santi memandang satu sama lain dengan kelegaan yang tidak bisa digambarkan. Wanita itu kembali tersenyum. Anak kalian selamat, dan takdir kalian telah berubah. Tetapi ingatlah, tak ada yang benar-benar bebas dari ujian. Setiap pilihan membawa konsekuensi. Namun, sebelum mereka sempat berkata lebih banyak, wanita itu menghilang, membawa serta cahaya yang menyinari ruangan itu. Warto dan Santi kini berdiri di tengah ruangan yang penuh dengan ketenangan. Tidak ada lagi bayangan gelap yang menghantui mereka. Bayi Dila yang kini sehat berada di pelukan Santi, dan mereka berdua memandang ke depan dengan penuh harapan. Meskipun takdir telah berubah, Warto dan Santi sadar bahwa mereka masih harus terus berjuang. Mereka tidak tahu apa yang akan datang setelah ini, tetapi mereka tahu satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah. Dengan Dila yang kini sehat, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka, berusaha melanjutkan hidup dengan hati yang penuh keberanian dan keyakinan, meskipun takdir tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Mereka tahu bahwa terkadang, dalam hidup, kita harus berani untuk melawan, berani untuk memilih, dan berani untuk percaya bahwa ada kekuatan lebih besar yang akan membimbing kita, meski jalan yang kita pilih tidak selalu jelas. Dan dengan itu, kisah pesugihan bayi dan setan menagih tumbal berakhir. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, ketakutan, dan keberanian yang membawa mereka ke jalan pembebasan.